baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para jamaah, kita melanjutkan kajian fikih kita yang bacaan saya dilanjutkan Ustadz Akbar, dilanjutkan Ustadz Sumeh Puji Pangestu. Lalu sekarang saya lanjutkan lagi pada bab ma yufsidus sholata, halaman 86. Bab mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Wa ma yukrahu fiha, dan juga yang dimakruhkan ketika sholat. Idza qata'a syartan min syurutiha, ketika orang terputus syarat dari beberapa syarat sah sholat. Terputus syarat itu maksudnya enggak memenuhi syarat. Misalnya lupa tidak wudhu, ya enggak sah. Lupa tidak menutup aurat dengan baik karena sarungnya asal ambil ternyata pada bolong, bekas anak yang rokok, padahal nggak pakai dalaman, walaupun hanya sebesar lidi bolongannya yang di sekitar paha, sudah menyebabkan tidak sahnya sholat gitu. Jadi ini disebutkan idza qata'a syarton min syurutiha kat toharoti wassattaroti, seperti misalnya soal toharoh wudu dan soal menutup aurat. Kalau soal wudu dan soal menutup aurat sebagai syarat sah sholat tidak dipenuhi, maka jelas sholatnya tidak memenuhi syarat, bahkan ya batolat sholatuhu, sholatnya dianggap batal. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Jadi kalau syarat itu berada di luar, kalau rukun ada di dalamnya. Membaca Fatihah dalam sholat itu rukun, tetapi menutup aurat itu syarat. Wudu juga syarat sah sholat. Pakaian, badan, tempat bersih juga bebas dari najis itu juga syarat sah sholat. Karenanya beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat berada di luar, belum mulai sholat sudah memenuhi syarat. Kalau rukun ketika sudah mulai takbiratul ihram maka harus ada niat,
ada baca Fatihah, ada rukuknya, ada i'tidalnya, dan semua rangkaian-rangkaian dalam sholat baik yang qauli maupun fi'li itu ada yang disebut dengan rukun. Fa'in sabaqahul hadatsu fa fihi qaulani. Ketika orang tidak sengaja sholat tiba-tiba batal, sudah rakaat ketiga lagi sholat isya batal gitu misalnya, apakah imam apakah sendiri gitu, itu ada dua pernyataan, ada dua pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan dalam Qaul Jadid bahwa orang yang batal karena misalnya buang angin gitu, yang paling konkret buang angin, yang sering terjadi ya buang angin, itu tabtulu sholatuhu li'annahu hadatsun yabtulut toharoh, batal sholatnya karena wudunya batal ya. Orang yang sholat buang angin itu yang batal itu wudunya, tapi karena sholat tidak sah tanpa wudu ikut juga batal sholatnya gitu. Itu pendapat pertama batal ya. Kahadatsil amdi, seperti sengaja batal, sengaja berhadas gitu ya, itu jelas batal itu ya, batal sholatnya. Tetapi dulu waktu Imam Syafi'i masih di Baghdad punya fatwa yang kemudian terkenal dengan istilah qaul qadim. Wa qala fil qadimi la tabtulu sholatuhu. Kata beliau waktu di Baghdad mengatakan nggak batal sholatnya gitu. Bal yansharifu wa yatawaddu, tetapi dia tetap harus berhenti sholat. Misalnya sholat isya sudah di rakaat ketiga, batal pada rakaat ketiga, maka dia putuskan sholat itu lalu wudu, lalu teruskan saja tinggal satu rakaat. Itu pendapat yang dulu pertama. Tapi pendapat yang terbaru yang Qaul Jadid seperti yang tadi, logikanya karena buang angin itu membatalkan wudu, padahal wudu menjadi syarat sah sholat, maka sholatnya juga batal. Itu yang lebih enak diterima. Tapi kalau ini pendapat pertama ya batal saja, tapi nanti setelah wudu diteruskan. Kalau pada rakaat ketiga ya kurang satu berarti untuk isya, kalau pada rakaat kedua ya kurang dua dan seterusnya. Ini dulu yang dalam qaulul qadimnya begitu. Karena dikatakan bal yansharifu wa yatawaddau wa yubna ala sholatihi, lalu dia wudu ya, setelah selesai sholat atau katakan dia bubar mundur dari sholat, lalu dia wudu dan meneruskan sholatnya, dibina atas yang pertama itu. Kalau sudah dapat 2 kurang 2, kalau sudah dapat 3 ya berarti kurang 1 kalau untuk 4 rakaat gitu. Nah dulu begitu. Tapi dalam Qaul Jadidnya tidak, batal saja, ulang lah begitu gitu. Jadi lebih aman pakai pendapat yang kedua itu. Ulang semuanya. Ya ulang semuanya. Tadi dikatakan wayubna ala sholatihi, dan dibangun, ditetapkan atas sholat yang sudah berlangsung. Ini alasannya lima rawat Aisyatu, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza afa'a ahadukum aqa'a ahadukum fi sholati aw qalasa falyansharif wal yatawaddo wal yabni atau wal yubni ala ma madha malam yatakallam. Dalam hadis ini Aisyah pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika salah seorang kalian muntah dalam sholat atau mengeluarkan riak, ya, qalasa itu ay kharajal bulgham, mengeluarkan riak, maka
putuskan sholatnya, falian sorif, bubar dari sholat itu. Lalu apa? Wal yatawaddo, wudu. Wal yubni ala ma maddo, teruskan sholatnya yang dasarnya tadi pada rakaat pertama dia batal. Pada rakaat berapa dia batal? Itu hadisnya yang menjadi alasan qaul qadim Imam Syafi'i begitu. Dikatakan wal yubni ala ma maddo, dan binakanlah, boleh juga dibaca wal yabni ya, bana yabni, dibinakan atas rakaat sholat yang sudah berjalan. Catatannya apa? Malam yatakalam, selama belum omon-omon. Nah kalau udah ngomong apa gitu ya batal jadinya, kalau sudah ada omong-omong gitu ya. Jadi malam yatakalam. Wali annahu hadatsun hasola bi ghairi ikhtiyarihi. Alasannya karena itu hadas terjadi bukan disengaja, tanpa kontrol kesadarannya. Bi ghairi ikhtiyarihi itu tanpa kontrol kesadarannya. Fa asbaha salisal bauli, maka yang begitu itu mirip dengan orang yang beser, orang yang musal salil baul, yang klepnya udah dol. Ada orang tertentu yang sudah nggak bisa nahan, itu pakai pampers itu. Kalau begitu, ya jadi pakai pampers. Tapi ngomong-ngomong pampers untuk orang dewasa itu ya mahal, karena agak besar ukurannya dan tentu biayanya mahal ya. Kalau ada orang yang menderita musal salil baul, itu yang penting waktu pertama sudah cebok, walaupun nanti pas sholat keluar ya, itu hukumnya begitu. Tidak bisa disamakan dengan orang yang normal, namanya juga berhalangan gitu ya. Ada orang yang beser itu, namanya musal silul baul. Fa in akhraja ala hadzal qauli, ya, fa in akhraja ala hadzal qauli baqiyatil hadats lam tabtul sholatuhu. Kalau dia mau keluar ya, atau dia mau keluar, mau berbeda pendapat dari ini ya, atas qaul ini ya, atau gini, wa fa in akhraja ala hadzal qauli baqiyatul hadats lam tabtul sholatuhu. Kalau hadis ini akan dijadikan dasar untuk tetap menjadi tetap atas hadasnya tadi, maka lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya. Karena masih tersisa, masih ada gitu, masih ada wudu. Kalau hanya keluar tadi keluar riak atau muntah, kan tadi ngomongnya muntah itu. Idza qa'a hadukum au qolasa, ketika kalian mengeluarkan riak atau muntah, maka bubar dari sholat lalu wudu. Itu kemudian menjadi dasar tidak perlu mengulang semuanya, tapi didasarkan atas rakaat berapa dia mengalami hal itu gitu. Kalau lagi flu sesekali juga begitu ya, tapi tampak-tampaknya netes-netes saja tuh ingus, mungkin diserban, mungkin di apa gitu ya. Kalau lagi cuer-cuernya kan, atau encer-encernya, atau pakai masker, atau biarkan netes kemana gitu, tapi jorok ya. Nah kalau begitu nggak ketahan. Iya, nggak ketahan, jadi nggak najis. Untung aja nggak najis. Yang namanya ingus itu nggak najis. Ya nggak apa-apa pakai ini, cuman ini jangan dipinjam orang lain. Udah pakai sorban pinjam orang lain, wah itu bermasalah itu nanti. Ya, jadi begitu. Li'anna hukmal baqiyati hukmul awwali, karena hukum tersisanya hadas tadi berarti masih ada, belum hilang hadasnya, maka menjadi hukum yang pertama gitu. Faida lam tabtul bil awal, maka ketika tidak batal dengan pendapat yang pertama tadi, lam tabtul bil baqiyah,
atau bagian awal tidak dikatakan batal, maka bagian yang tersisa dari sholat itu nggak batal juga. Ya, hanya memang tadi dianjurkan untuk tetap wudhu ya dalam hadis tentang muntah tadi. Ya. Wali anna bihi hajatan ila ikhrajil baqiyah. Dan karena dengan hal itu ada keperluan untuk keluar dari tersisanya tadi hadas tadi. Liyukammila toharatuhu atau liyukammil untuk menyempurnakan status kebersihannya atau status kesuciannya, toharohnya. Fa in waqa'at alaihi najasatun yabisatun fanahaha lam tabtul sholatuhu. Kalau ada orang sholat lalu terkena najis, padahal najisnya yabisah, bukan yang rutubah, najis kering. Fanahaha, maka kemudian disingkirkan najis kering itu. Kadang tai cicak itu langsung kering, tapi kalau bau keluar masih anget ya, masih bau. Ya, itu berarti enggak yabisah lagi, sudah rutubah gitu. Yabisah itu kering. Jadi kalau ada najis jatuh, apa tai cicak yang udah kering atau apalah yang najis tapi kering gitu, fanahaha, maka kemudian disingkirkan atau dihapuskan, lam tabtul sholatu, tidak batal. Termasuk juga misalnya dulu di Masjid Majestic tempat saya tinggal itu dulu ada orang dari awal lampunya kebetulan remeng-remeng bermasalah, sudah nyium-nyium tai kucing, tapi dia takbiratul ihram aja di situ. Lah begitu mau rukuk ternyata di situ depannya. Ya di depannya, tapi dia kangkangin gitu, jadinya ya dia betah-betahin aja udah. Ya asal tidak kesenggol nggak najis gitu. Iya ya, tapi tai kucing ya. Jadi pernah ada kasus begitu ya. Iya, jadi itu makanya kadang di masjid itu ada kucing-kucing liar yang pada masuk apa gitu. Termasuk di Masjid UIN Fatullah itu, aduh kucingnya banyak. Ya jangankan kucing, orang homeless juga banyak yang tinggal di sana. Orang gelandangan nggak punya rumah itu, wah itu agak ribet itu menyelesaikannya itu. Jadi karena pinggir jalan gitu ya. Ya jadi catatannya kalau najisnya kering tidak menjadi batal. Li'annaha mulaqatu najasatin huwa ma'dzurun. Karena ketemunya nempelnya hadis itu dia sebetulnya udzur. Orang itu udzur, tidak bisa menghindari. Namanya tai cicak misalnya kan, nggak bisa kita membasmi cicak itu kan, ya susah, dia ada di mana-mana. Ya. Jadi ma'dzurun fiha. Falam taqta'is sholatu kasalisil bauli, karena itu dia tidak bisa memutuskan sholat, tidak bisa membatalkan, tidak dianggap membatalkan sholat sebagaimana orang yang mengalami salisil baul atau mengalami beser gitu. Orang beser itu kalau orang normal ketika keluar, jangankan pipis, keluar angin sedikit aja juga batal juga. Dulu saya pernah ngajar privat seorang jenderal angkatan laut Laksamana Muhammad Hatta di Pangkalan Jati. Karena logika banget orangnya, saya tuh kemarin sholat tapi saya kentut kecil gitu. Cuman kecil masa batal sih Ustaz katanya. Ya walaupun kecil yang penting keluar, dia yakin keluar ya tetap batal. Masa mau menawar gak batal? Nah, ya walaupun jenderal tetap aja batal. Saya tetap aja ngomong batal. Mau kemudian dia nggak seneng sama saya ya, tapi enggak, dia justru seneng. Akhirnya diundang terus. Sampai saya pernah undang dia jenderal ini ke acara ujian promosi doktor waktu itu. Dan setelah itu terus sakit-sakit meninggal. Tapi lama ngaji sama saya. Ngajinya tuh ya ngaji Iqra, tapi awalnya cuman karena udah sepuh jadi agak susah dialog gitu. Dia nanya apa saya jawab gitu. Jadi itu antara lain nanya mengenai saya tuh cuman sedikit dia masa batal gitu. Jadi dia mau menawar, biasanya ngomong nggak batal ya. Oh kaidahnya bukan masalah kecil atau besar, masalahnya yakin. Jadi
Nabi menyebutkan kalau Anda masuk ke masjid sudah wudhu mau sholat, terasa kerubuk-kerubuk perut ini, kerubuk-kerubuk gitu, maka teruskan sholatnya, tidak perlu wudhu, hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai kalian mendengarkan suara keluarnya angin atau kalian betul-betul mendapatkan baunya. Nah ini kalau urusan angin biasanya yang nggak bunyi itulah yang berbau, yang sangat wah itu, apalagi habis makan jengkol lah udah itu bisa membuat mabuk gitu sekeliling masjid kan lah. Itulah jadi catatannya bukan masalah kecil bunyi atau tidak, tapi kalau yakin dia keluar, dia tuh yakin keluar buang angin gitu, ya batal gitu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar kalau itu. Kecuali tadi orang yang salisil baul, orang yang beser tidak bisa menahan, ya itu kondisinya udah lain gitu ya, kondisinya sudah berbeda dengan hal itu. Wa in kusyifatir rihu atau wa in kasyafat ar-rihu ats-tsauba, kalau ada orang sholat di luar masjid atau bahkan di pinggir pantai, sudah pakai sarung, anginnya gede banget sampai nyingkap gitu ya, nyingkap sampai mau diginin nggak kuat karena anginnya gede banget. Padahal nggak pakai sempak, kelihatan gitu sampai kelawer-kelawer lah. Itu bagaimana hukumnya itu? Apa batal apa enggak gitu sholatnya? Nah ini itu belum dijawab tadi, baru dikatakan fa'in wa in kasyafatir rihu tsauba minal aurah thumma raddahu lam tabtul sholatu. Kemudian nggak berkisar lama itu, hanya sekelibatan gitu, kemudian bisa tertutup lagi, lam tabtul sholatu, nggak batal, asal langsung tertutup lagi gitu. Tapi kalau di anginnya terus menerus sampai wah, kalau begitu ya batal. Iya, kalau sampai kelihatan itu wah, itu batal gitu. Ini kalau memang hanya sekelibatan lalu bisa diantisipasi, termasuk kita mendapatkan bolong di ini kain, ya di paha bolong itu langsung kita tutup gitu, kita tutup sepanjang sholat atau dengan cara lipetan ininya diantisipasi untuk supaya tetap tidak kelihatan bolongnya, nggak batal. Tapi kalau terus kelihatan bolong, lah ini yang anak muda kan karena nggak ikut ngaji nih, kan ini yang ngaji tua semua ini kan. Anak muda biasanya pakai t-shirt, udah gitu pakai jeans. Lah itu waktu sujud ininya kelihatan di silitnya itu. Itu kalau pas ada gitu masukin aja kelereng di situ. Ya, itu karena itu nggak batal, itu nggak sah sholatnya. Kalau sholat dengan kelihatan ininya segitiganya itu bolongannya itu nggak, karena dia aurat. Pinggangnya kelihatan. Iya, jadi anak-anak karena pakai kaos gitu ya, itu ngapret gitu, akhirnya pas sujud dia kelihatan, batal itu, kalau begitu batal. Ya, jadi tadi kalau dikatakan apa di summa raddahu lam tabtul sholatuhu li'annahu ma'dzurun fihi, karena dia udzur, kalau ada angin ya namanya angin gitu, tidak sengaja dibuka gitu ya. Falam yaqta'is sholat, falam yaqta'is sholatu, maka sholatnya tidak terputus, tetap saja sah. Kama lau ghasaba minhu thau, kama lau husiba minhu thaubu fi sholah, seperti orang yang menggosok sarung. Ada orang naruh sarung padahal lagi wudu, dia nggak punya sarung, ambil aja gitu lah. Orang nyari-nyari lah, dalam kondisi begitu itu tentu fa'in ini itu diibaratkan begitu ya. Kalau langsung dikembalikan ya nggak masalah sebetulnya. Sahnya sholatnya sah tetap dengan kain gosok, kain punya orang tanpa izin gitu, tetap aja sholat. Tapi perbuatan gosok itu dosa, bukan berarti mempengaruhi keabsahan sholat. Tetap aja sholatnya sah. Hanya masalahnya apa? Masalahnya dosa menggosoknya itu. Gitu. Jadi memang di masjid harusnya ada kain agak banyak gitu ya, nggak perlu HBS juga, masa BHS nanti ambil orang. Ya yang sarung-sarung yang biasa aja gitu. Itu kalau ada orang yang datang perlu sholat karena
pakai celana pendek atau mungkin celananya bolong dan lain-lain, mesti menyediakan di masjid kita ini. Ada nggak ya kira-kira? Ada ya? Iya, harusnya ada. Bagus pada nggak ada, udah pindah tempat. Oh, yang bagus nggak ada ya. Kalau yang untuk masjid kain yang kasar-kasar aja lah, yang murah-murah gitu. Ya, kalau hilang itu biasanya atau orang sengaja ngambil atau lupa gitu ya. Pindah tempat aja. Iya, pindah tempat ya. Fa in taraka fardhon min furudiha karuku was-sujud wa ghairihima batalat sholatuhu. Ini kalau ada orang sengaja meninggalkan rukun baik fi'li maupun qauli, seperti meninggalkan ruku, meninggalkan sujud, meninggalkan i'tidal, pokoknya nggak mau, itu ya batal sholatnya. Nggak mau ruku langsung sujud, ya nggak sah sholatnya. Tapi kalau hanya sekedar nggak mau ngangkat tangan, apakah waktu takbiratul ihram, apakah setelah ruku, sebelum ruku, bangun dari tahiyat awal, itu masih sah, masih nggak ada masalah, karena bukan rukun mengangkat tangan itu. Termasuk misalnya salah dalam posisi tangan. Kemarin waktu Jumatan ada orang sedekap begini, yang kiri di depan gitu. Mana di depan kamera kan, kamera saya terbalik dia. Itu orang di soft pertama paling tinggi begini sedekapnya, yang kiri di depan. Kan mestinya kanan di depan kan ya, itu yang kiri di depan. Nah ya nggak apa-apa juga, jangankan kiri depan, lurus juga nggak apa-apa. Artinya ada juga mazhab yang meluruskan gitu, yang tangannya tetap lurus gitu. Nah, itulah jadi beragam kaidah dalam fikih memang seperti itu. Lalu kalimat berikutnya atau dalilnya, dalil orang yang meninggalkan ruku, meninggalkan rukun-rukun fi'li begitu, itu menjadi batal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi al-musii salatuhu a'id salatak. Jadi dulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah memerintahkan kepada seorang A'rabi, seorang Arab Badui yang sholatnya tuh jelek, terlalu cepat, tidak ada tumakninah. Kamu ulang lagi sholatnya. Dia ulang, masih belum berubah, masih seperti semula. Kamu ulang lagi sampai 3 kali. Lah itu artinya sholat itu ya memang harus tumakninah, harus sesuai syarat rukunnya, jangan dikurang-kurangi. Itu karena kurang rukun berupa tumakninah, maka Nabi memerintahkan untuk mengulang sholat. Itu artinya jangan meninggalkan rukun. Jadi tadi fa innaka lam tusolli, karena kamu belum sholat. Sholat yang kamu tadi berulang kali nggak sah karena terlalu cepat. Ya, karenanya sholat ini Agustusan juga lombanya nggak ada lomba yang edukatif ya. Perlombaan semuanya di lapangan. Harusnya antara lain perlombaan anak-anak sholat yang benar. Perlombaan, tapi itu momennya di kapan? Kita nggak pernah mengadakan begitu ya? Ada. Nah, jadi dalam rangka Agustusan itu antara lain perlombaan-perlombaan yang sifatnya edukatif begitu. Sholat yang benar, tata aturan sholat yang bagus, bacaannya termasuk adzan, wudu, iqomah, kalau perlu khutbah, itu dilombakan. Nah, lombanya makan kerupuk lagi, balap karung lagi, main bola pakai daster lagi, bapak-bapak. Lomba gendong istri lah, kalau istrinya gemuk ya gempor gitu. Ada lomba gendong istri coba. Walah, kayak yang begitu. Itu hanya untuk lucon-lucon, tapi jarang yang sifatnya edukatif ya, berupa misalnya pengetahuan, ilmu segala macam. Itu penting sebetulnya panitia itu. Ya tapi kalau yang begitu yang ngikutin siapa ya? Kadang-kadang juga panitianya males ngurus yang begitu, pesertanya juga nggak ada yang daftar yang itu. Jadi memang udah zamannya begitu ya, yang begitu itu nggak menarik gitu ya. Ya sudahlah, barangkali memang konsumsi orang-orang tua, ngaji ini orang-orang tua ya. Makanya ada lagu kubro siswa di rumah saya, poro simbah mbah, ayo dong ibadah, umurira tambah, ojo koke yang pola. Sebentar saya minum dulu. Bismillah.
Ahlan Pak Jajab. Jadi ini tentang sholat yang batal dan yang tidak batal, antara lain karena apa? Meninggalkan rukun sholat, gitu. Dan orang yang tidak tumakninah juga tidak sah, karena misalnya Nabi tadi menyuruh orang Arab, orang Arab Badui mengulang-ulang sholat karena belum dinilai benar oleh Kanjeng Rasulullah. Wa in tarokal qiraata nasiyan. Nah ini hujan ya, gagal aja makan bersama di Gang Melon kan, di ini Gang Majlis Taklim ada akan acara bersama malam ini sudah ada macam-macam tuh. Itu kalau hujan ya bubar udah. Iya, nanti saya pindahkan ke garasi saya aja dah. Ya kalau memang itu pindah ke rumah aja udah, yang ada payonnya gitu. Daripada itu, saya udah mau bergabung ini, ya mau bergabung ke sana. Nah, Agustusan itu pada perlombaan balap karung, makan kerupuk, masukin apa gitu ya. Lalu kemarin saya lihat di Depok, saya kan ke Depok kemarin. Sawangan gitu, ibu-ibu bertiga pakai tali ke belakang, itu ternyata lomba gotong kaleng biskuit. Tapi pakai tali bertiga loh, ada-ada aja lombanya itu. Nah, biasanya suka diliput yang aneh-aneh, termasuk gendong istri gitu ya, gendong istri sambil lari. Wah itu bisa, ya bisa meriang gitu. Nah bisa insya. Ini pernyataan terakhir sebelum fasal pada halaman 87 itu, wa in tarokal qiraata nasiyan fa fihi qaulani wa qad madha fil qiraah. Ini terkait membaca Fatihah yang sengaja dilakukan ketika sholat tidak membaca Fatihah, maka ada dua pendapat. Yang paling kuat pendapatnya mengatakan tidak sah. Ya, dulu waktu pembahasan qiraah, pembahasan bab membaca itu sudah dibahas tanpa diulang lagi, tapi begitu. Ada yang mengatakan sah selama dia hanya menjadi makmum dan mendengar bacaan imam. Jadi mendengar bacaan imam yang sudah baca Fatihah, dia nggak baca paham tertentu ya, mazhab tertentu menyebut boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i agak ketat soal ini karena Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi umil Quran. Tidak sah orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi tetap untuk harus dibaca Al-Fatihah itu. Kecuali makmum, tapi makmum itu juga tetap dianjurkan baca. Ya, tapi kalau misalnya memang ketemu kesini sudah akhirnya sudah mau rukuk, ya ikut rukuk saja. Sah, nggak ada masalah. Pas rukuk belum bangun, dia nyusul langsung takbiratul ihram, langsung rukuk bersama imam, dapat 1 rakaat. Ya, jadi sah tanpa Fatihah dalam kondisi yang begitu tetap sah. Kita lanjutkan fasal berikutnya, walaupun nanti mungkin tentu tidak selesai karena panjang ini ya. Ada pernyataan faslun, ai hadza faslun wa in takallama fi sholatihi au qahqahatun fiha au syahiqa bil bukai wa huwa dzakiron atau wa huwa dzakirun lis sholati alimun bit tahrimi batolat sholatuhu. Jadi ini ada penjelasan fasal ini masih terkait yang membatalkan sholat. Kalau ada orang sholat karena baru belajar, dia belum banyak tahu ilmu fikih, sengaja ngomong sholat, ada telepon diangkat gitu misalnya ya, lagi sholat, halo, lagi sholat gitu. Terus disaku lagi gitu ya. Atau qahqahah itu tertawa terbahak-bahak, tertawanya serius gitu. Orang lagi sholat tertawa itu loh. Jadi entah ya, tapi kalau ada ya, kalau yang saya temukan ya bukan ketawa tapi bercanda. Ada 3 rombongan lagi
situ, tengah sama sana, anak-anak SMA. Aduh, orang sholat udah rakaat kedua masih pada ngobrol sambil sholat. Lah, ini anak SMA kok. Itu, jadi harusnya ini biar diketahui lah. Saya pernah menemukan begitu. Rombongan tuh 3 kelompok pada ngobrol. Lah, sholat begini. Ya, jadi itu orang yang sholat sengaja bicara atau tertawa terbahak-bahak, au syahiqa bil buka atau sesenggukan karena nangis. Nah, ini sering nih kalau sesenggukan. Termasuk Abdurrahman As-Sudas kalau baca ayat tertentu, beliau nangis itu. Ya, dalam kondisi begitu, wa huwa dzakirun lis-shalah, padahal orang yang mengalami nangis, tertawa atau bicara pada saat sholat itu ingat bahwa dia sedang sholat, alimun bitahrimi, dan dia tahu mengenai keharaman tidak boleh bicara, tidak boleh tertawa, tidak boleh nangis sesenggukan yang sampai sesenggukan banget itu. Nah, itu batalat sholatu, batal. Sholatnya batal kalau nangisnya sampai sesenggukan lama gitu ya wajar aja kalau misalnya dalam suasana sahdu nangis itu, tapi yang penting jangan sesenggukan, jangan tertawanya terbahak. Kalau senyum masih oke, tapi kalau bicara nggak ada toleransi. Kalau bicara dalam sholat nggak, gitu. Nah, itu dianggap batal sholatnya. Nanti memang ada hadisnya ya, 5 rawa atau 5 ruwiyah karena satu riwayat, karena satu hadis yang diriwayatkan. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan al kalamu yang kudus sholata wala yang kudul wudu'ah. Bicara itu membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Tapi waktu wudhu ngobrol sama teman sebelahnya, hukumnya makruh, nggak batal, tetap sah wudhunya. Tapi kalau sholat itu jelasnya akan sholat, nggak akan sah. Ya, tawaf masih boleh sambil ngangkat telepon, sambil ngobrol nggak apa-apa. Tapi kalau batal, misalnya buang angin, sholat, tawaf ya, harus diulang tawafnya. Tapi kalau bicara boleh, gitu. Kalau tawaf, kalau sholat sudah nggak boleh bicara, apalagi buang angin, gitu. Lah, tadi disebutkan begitu. Wa rawa ad-dhahaku yang kudus sholata, dan ad-dhahak meriwayatkan satu hadis yang menyebutkan bahwa pembicaraan atau bicara itu membatalkan sholat. Wala yang kudul wudu'a, dan tidak membatalkan wudhu, tetapi tidak membatalkan wudhu. Jadi ada 2 hadis. Fa'in fa'ala dzalika wa huwa nasin, kalau orang yang sholat melakukan hal itu, ya bicara, ya tertawa terbahak, ya nangis sesenggukan gitu ya, wa huwa nasin, sementara dia memang lupa, saking sahdunya, saking entah bagaimana suasananya kok bisa sampai sesenggukan banget gitu, lupa, dia lupa annahu fis shalah, bahwa dia sesungguhnya sedang dalam sholat, lam tabtul walam yutil, dan tidak berlangsung lama itu, ngomongnya hanya sekilas, hanya sedikit gitu ya, tapi dia lupa kalau sedang sholat. Lah kalau lupa begitu, lam tabtul sholatu, tidak batal sholatnya. Jadi ngomong sedikit, tertawa sedikit, nangis sedikit, lupa, enggak batal sholatnya, gitu. Apa alasannya? Alasannya 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam in sharafa min ithnataini faqala lahul dzul yadaini aqsarta as-salata am nasaita ya Rasulullah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asadaqa dzul yadain, faqalu na'am, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla ithnataini akhirayaini.
tsumma sallama, dan seterusnya. Jadi dulu Nabi sholat asar, tapi tiba-tiba dalam rakaat kedua salam. Ada seorang sahabat bernama Dzul-Yadain yang karena sudah salam sebelum wirid, Dzul-Yadain ngomong, "Ya Rasulullah, engkau sengaja meringkas sholat atau lupa?" Gitu. Itu ada dialog begitu. Nabi konfirmasi sama yang lain, "Bener apa kata Dzul-Yadain? Saya sholat 2 rakaat gitu." Karena kalau di qasar kan 2 rakaat. Jadi engkau mengqasar atau engkau lupa ya Rasulullah? Bener ya. Saya kurang rakaat. Gitu. Jadi Nabi konfirmasi sama yang lain. Lah yang lain tuh para sahabat mengatakan, "Iya wahai Rasulullah. Naam, iya betul. Bahwa engkau baru 2 rakaat sholat salam gitu." Nah, jadi setelah itu beliau berdiri lagi 2 rakaat lagi. Salam setelah itu. Lah, ini berarti apa? Ngobrolnya nggak lama. Gitu. Nggak pakai lama, cuma dialog sebentar tuh. Ya, lah. Begitu itu dulu bapak saya mengalami itu. Lalu barangkali ini habis waktunya ya. Tapi intinya ngomong kalau nggak panjang katanya nggak batalin sholat, ini dasarnya. Padahal ini ada ngomongan kan udah salam tadi kan ya. Nah, jadi intinya sholat yang kedua rakaat tadi menjadi ngomong dalam kasus seperti ini nggak masalah. Naik lagi sholat lagi 2 rakaat. Demikian kajian kita pada sore ini, pada malam ini. Kita masih lanjutkan besok dalam kalimat wa in fa'ala dzalika wa huwa jahilun bitahrim. Ini kan nanti masih ada perincian soal yang membatalkan sholat. Jadi setelah sujud tilawah, sujud syukur dan lain-lain, kita masuk pada hal yang membatalkan sholat. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.